never too late to start. Yang artinya adalah tidak pernah terlambat untuk kita memulai dengan sesuatu yang baru lagi. Dalam hidup kita ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya menyesal. Karena kita masih bisa berbuat salah. Karena kita masih belum sempurna. Dan seringkali penyesalan itu kita tidak tahu bagaimana menanganinya. Bahkan seringkali membawa dampak negatif. Dalam arti orang itu menjadi putus asa, terpuruk, terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan masa lalu, menyalahkan situasi dan kondisi dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya mari kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita harus menangani. Ada seorang tokoh yang terkenal di dunia yang bernama Steve Jobs. Ini adalah pengembang CEO dari Apple. Boleh dikata yang merintis Apple. Sampai terus sekarang berkembang. Ya, mungkin handphone saudara juga memakai merek Apple. Tapi dia meninggal dan usia yang relatif muda, ya 56 tahun. Dan sebelum dia meninggal, dia menulis kata-kata terakhir. Dan kalau saudara sempat membaca, maka kita bisa merasakan bahwa dalam kata-katanya itu dia mempunyai banyak penyesalan. Dia menyesal banyak hal. Salah satunya dia mengatakan tentang bahwa kekayaan, ketenaran itu tidak ada artinya. Tidak bisa dibawa. Dan dia katakan bahwa yang terpenting itu adalah kasih. Ya, saya tidak tahu apakah beliau ini anak Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Jadi banyak penyesalan-penyesalan yang dia tuangkan dalam kata-kata terakhirnya itu. The last words. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya ingat kepada seorang tokoh yang juga meninggal. Dan sebelum meninggal, dia menulis kata-kata terakhir. Dan kalau saya bandingkan dengan kata-kata Steve Jobs, maka sepertinya bedanya langit dan bumi. Mari kita baca saja kata-kata terakhir dari tokoh ini. Di dalam 2 Timotius, pasal 4 ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus, dia di akhir hidupnya, dia juga sempat menulis suratnya yang terakhir, surat 2 Timotius. Dan surat itu bukan surat penyesalan, tapi adalah surat kemenangan. Amin. Dia berseru dengan sebagai pemenang, aku sudah mencapai garis finish. Aku sudah bertanding dengan baik. Dan aku percaya ada mahkota yang tersedia bagiku. Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Satu saat kita juga mempunyai teriakan yang sama dengan Rasul Paulus. Sebelum saya beranjak lebih jauh, saya coba untuk mendaftar kenapa orang itu menyesal. Tentu 1001 macam ya, tapi ada beberapa hal yang saya cantumkan di sini. Pertama, banyak orang menyesal karena tidak belajar sungguh-sungguh ya. Saya banyak mendengar orang yang sudah setengah umur atau yang sudah dewasa, aduh eman aku dulu masih kecil tuh di lesno, papaku mamaku di lesno ini, di lesno ini. Tapi sayang pelajarannya dikembalikan ke gurunya semua ya. Karena apa? Karena tidak belajar sungguh-sungguh. Banyak orang yang sekolah, tapi waktu sekolah nggak sungguh-sungguh. Nanti tunggu dia sudah sadar baru dia ngomong, aduh eman ya, aku dulu kok nggak sungguh-sungguh sekolah ya. Yang kedua, banyak orang menyesal karena tidak memakai waktu dan kesempatannya dengan baik. Nah ini tambah banyak ini saudara-saudara ya. Karena Tuhan beri waktu kepada kita, seringkali kita tidak manfaatkan itu dengan baik. Banyak orang yang akan menyesal karena hal ini. Makanya mari, mumpung kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, ayo kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak memperlakukan sesamanya dengan baik. Ya, selama masih hidup tidak memperlakukan dengan baik. Pernah ada seorang ibu ketika suaminya meninggal, dia menyesal. Menyesal karena apa? Waktu suami saya masih hidup, saya ini jahat sama suami saya. Menyesal karena dia merasa, ya bukan menjahati, artinya mungkin sikapnya atau apa ya. Banyak anak yang juga menyesal. Waktu orang tuanya sudah dipanggil Tuhan baru menyesal. Kenapa? Dulu orang tua saya masih hidup, saya tidak berbuat ini dan itu. Dan seterusnya. Ya, makanya ini juga mari kita perhatikan bersama. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan, ayo kita memperlakukan dengan baik sesama kita. Terutama orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Tidak berbuat maksimal, ini juga akan banyak saudara-saudara. Banyak dari kita yang menyesal karena hal ini. Next. Telah mengabaikan nasihat atau teguran. Ini ada dalam Alkitab, Amsal pasal 5. Gitu.
Mengapa aku mengabaikan didikan dari guru-guruku? Ada itu, saudara baca di Amsal pasal 5. Orang-orang yang menyesal. Khususnya Amsal pasal 5 itu berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan. Sekarang ini kan zamannya orang selingkuh. Bahkan selingkuh dianggap sesuatu yang wajar. Nanti tunggu sudah habis semua, baru menyesal. Aduh, kenapa aku kok tidak mendengar firman Tuhan. Aku tidak mendengar peringatan orang dan seterusnya. Menyesal karena sudah mengabaikan. Dan saya rasa ini juga akan banyak, saudara. Karena telah mengabaikan teguran, telah mengabaikan nasihat-nasihat yang baik. Menyesal karena telah mengambil keputusan atau langkah yang salah. Dan lain-lain tentunya. Memang kita ini masih belum sempurna ya. Sebab itu kita masih bisa ke depan ini melakukan kekeliruan-kekeliruan yang membuat kita menyesal. Tapi mari kita mau antisipasi dengan baik. Yang bisa kita ubah, kita ubah. Yang tidak bisa ya kita serahkan sama Tuhan. Di dalam Bilangan 14, ini satu contoh bagi kita semua ya. Khususnya ayat 39, saudara melihat di situ sebuah bangsa yang menyesal. Yaitu bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah bawa mereka sampai di pintu gerbang Kanaan. Dan Tuhan ngomong kepada bangsa ini, masuk ke Kanaan. Aku sudah serahkan Kanaan itu kepadamu. Aku mau menepati janji yang aku sumpah bahkan. Yang aku ucapkan kepada nenek moyangmu, terutama Abraham. Aku menyertai engkau, jangan takut. Tapi bangsa Israel tidak mau masuk. Mereka tidak percaya. Karena tidak percaya mereka menolak. Menolak, memberontak, dan seterusnya. Yosua dan Kaleb sampai membujuk-bujuk. Ayolah, masuklah. Sudah percaya. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mengeraskan hati, Tuhan keraskan sekalian. Tuhan ngomong, oke, kalau kamu tidak mau masuk, gak apa-apa. Kamu juga tidak akan aku izinkan masuk. Harus beredar-edar di padang gurun 40 tahun. Sampai kamu semua ini mati. Nanti anak-anakmu yang akan masuk. Dan mereka menyesal. Di ayat 39 dikatakan mereka menangis. Begitu mendengar vonisnya Tuhan, mereka menangis. Menyesal. Kenapa? Ini sudah tinggal ngambil, mereka tidak mau, saudara-saudara. Dan konyolnya, ketika mereka sudah menyadari kekeliruan mereka, mereka tidak berdiam diri, tidak menyerah kepada Tuhan, tapi mereka ngotot masuk, saudara-saudara ya. Tadi disuruh masuk, nggak mau. Sekarang Tuhan bilang, oke, jangan masuk, nggak boleh masuk sudah. Mereka ngotot masuk, mereka ngotot menyerang Kanaan, dan dikatakan banyak orang yang mati. Nah, makanya itu penyesalan itu harus kita manage dengan baik. Nah, sekarang saya akan masuk kepada intinya, yaitu bagaimana kita memanage, mengatasi penyesalan. Yang pertama, ini adalah langkah antisipasi tentunya. Yaitu kita belajar untuk segala sesuatu itu melakukan yang terbaik. Waktu kita pakai dengan baik. Kesempatan kita manfaatkan dengan baik. Pekerjaan kita lakukan dengan baik. Pelayanan kita lakukan dengan baik. Nah, ini kita mengantisipasi. Kalau sudah kita lakukan dengan baik, ya sudah. Kalau masih ada kekurangan, ya kita sudah apa boleh buat. Masih belum sempurna bukan? Tapi minimal kita sudah melakukan yang terbaik. Mari kita baca Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ini sikap hati yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Dalam kita melakukan sesuatu, saudara. Orientasi kita, sasaran kita, jangan kepada manusia. Kalau kita lakukan itu untuk manusia, kita bisa kecewa. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan dari awal, kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan itu karena Tuhan, untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, nanti yang mengupah kita adalah Tuhan, bukan manusia. Mari kita belajar. Memang manusia itu kan masih terbatas ya. Kadang-kadang kita masih lihat orang, masih lihat itu biasa ya, enggak apa-apa. Tapi mari kita belajar. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Do the best. Karena dari Tuhan nanti, Tuhan yang memberi upah. Dan saya juga percaya kalau kita sudah melakukan terbaik, manusia juga bisa memberi upah. Saudara. Tapi yang terpenting upah yang dari Tuhan. Itu yang lebih dari semuanya. Jadi ini yang pertama. Untuk kita mengantisipasi, kita mau melakukan yang terbaik. Kedua, segera putar haluan. Bahasa putar haluan ini bahasa sehari-hari ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Alkitab, artinya adalah bertobat. Karena bertobat itu kita putar haluan balik. Jadi artinya, ya sudah kalau kita sadar kalau jalan kita keliru, jangan diteruskan. Ayo segera kita putar haluan. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu
dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan juga menyesal ya. Jadi sudah dikatakan di sini, ayo balik kepada Tuhan. Putar haluan, balik arah kepada yang benar. Dan itu harus segera, secepatnya saudara-saudara. As soon as possible. Kalau saudara merasa sudah keliru jalanku ini, jangan nunggu lagi. Ayo cepat balik kepada Tuhan. Amin. Balik kepada kebenaran firman. Yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini gambaran dari orang yang terus jatuh di lubang yang sama, saudara. Kenapa orang itu kok terus menyesal? Sudah tahu ini keliru, menyesal, besok gitu lagi, besok lusa gitu lagi. Terus cuma sampai di penyesalan, saudara. Keliru aku. Karena apa? Karena kita tidak belajar dari kesalahan. Jadi seringkali kita anak Tuhan, seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Tapi itulah keadaan kita. Kita tidak belajar dari kesalahan. Itulah sebabnya, ya memang proses belajar itu tidak mudah. Bukan sekali lalu kita bisa, tidak. Tapi mari kita terus belajar. Dan jangan merasa, sudah terlambat, tidak. Ingat judulnya, Never Too Late to Start. Tidak terlambat untuk kita memulai. Tidak terlambat untuk kita belajar. Belajar lagi, jatuh belajar lagi. Terus sampai Tuhan menolong kita bisa berdiri tegap. Dan yang terakhir saudara-saudara adalah serahkan kepada Tuhan dan bangkit lagi. Artinya apa? Artinya kita menyerah saja. Artinya kadang penyesalan itu membuat kita mandek berhenti. Ada orang-orang yang menyesal, begitu menyesalnya dia sampai dia merasa tidak mampu berdiri lagi. Seolah-olah sudah sampai di sini, sudah finish sampai di sini. Tapi saya mau katakan, serahkan kepada Tuhan. Ya, coba kita baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara-saudara, penyesalan pun, kekeliruan kita pun itu bisa mendatangkan kebaikan. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Ya bukan berarti lalu ini menjadi alasan ya. Wah kalau gitu saya tetap melakukan kesalahan, jangan begitu ya saudara-saudara. Saya kalau ngomong gitu saya tidak jamin yang itu. Tapi kalau kita memang sudah pernah keliru jalan, jangan lalu kita menyesali diri, terus kita mandek di situ, kita stop di situ, kita terpuruk. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan bahwa segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mungkin kita merasa, saya sudah gagal, saya sudah salah. Tapi saya percaya firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang penting hati kita terus mengasihi Tuhan, saudara. Dan kalau sudah begitu, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita harus bangkit, jalan terus. Mulai dengan yang baru. Tidak terlambat untuk mulai dengan yang baru, saudara. Dan yang baru bisa lebih baik dari yang lama. Khotbah ini akan saya tutup dengan 2 contoh perbandingan. Ada 2 tokoh yang pernah menyesal. Yang pertama, Yudas Iskariot. Dia menyesal karena sudah menjual Yesus. Ketika dia melihat Yesus disiksa, di situ dia sadar, aku sudah keliru. Aku sudah menjual orang benar. Dan dia bawa uangnya, dia kembali ke orang Farisi ahli Taurat, dia kembalikan, mungkin maksudnya dia, wes gak jadi, balik no Yesus, kira-kira begitu ya. Tapi orang Farisi ahli Taurat bilang, itu urusanmu, bukan urusan kami. Wah, tambah dia menyesal, saudara. Dan terakhir dikatakan, Yudas gantung diri. Nah ini satu contoh yang tidak baik. Orang yang menyesal, lalu dia tidak mau bangkit, dan dia memakai cara yang tidak baik untuk mengakhiri semuanya. Jadi ini contoh yang tidak baik, contoh yang negatif. Contoh yang positif bagaimana? Yaitu juga murid Tuhan yang namanya Petrus. Petrus juga menyesal. Mana yang lebih berat? Ya hampir sama. Yang satu dapat uang, Petrus gak dapat uang. Jadi Petrus menyangkal Tuhan. Bahkan ada ayat itu kata sampai dia mengutuk. Atau mengutuki siapa? Dia menyangkal Tuhan. Bahkan bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali Petrus itu menyangkal Tuhan. Sampai ayam berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Baru dia sadar. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Dan firman Tuhan mencatat dia menangis terseduh-seduh.
Dia keluar, dia menangis, Tuhan. Dia menyesali dirinya. Kenapa kok aku bisa melakukan demikian? Ya hampir sama dengan Yudas. Tapi satu hal yang saya lihat dalam kehidupan Petrus, dia tidak lalu meninggalkan murid-murid, merasa diri tidak layak, lalu dia pergi dan seterusnya. Tapi Petrus tetap mengiring Yesus. Dia tetap bersama-sama dengan teman-temannya. Walaupun tentu Petrus dipenuhi dengan rasa penyesalan. Mungkin juga malu pada diri sendiri. Karena selama ini kan Petrus yang paling getol, saudara. Yang ngomong itu, kalau Tuhan masuk penjara, Tuhan mati, kami juga mau ikut sama-sama. Itu kan Petrus. Tapi dia tetap, saudara, dalam keadaan demikian dia tetap ada bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Dan kita tahu bahwa akhirnya Petrus dipulihkan. Di Injil Yohanes saat-saat terakhir dia dipulihkan. Yesus datang secara khusus. Yesus berdialog secara khusus dengan Petrus. Dia pulihkan Petrus. Bahkan Petrus lebih lagi dari yang dulu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dia sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Ini Petrus yang mana? Sama Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Itu saya katakan tadi, ayo bangkit lagi. Mulai dari awal. Kita mungkin belum sempurna memang, kita masih jatuh bangun. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk kita kecewa putus asa. Tapi kita tetap punya pengharapan bahwa dalam Yesus ada yang baru. Dalam Yesus Tuhan melakukan yang baru. Dalam Yesus tidak ada kata yang terlambat. Dalam Yesus tidak ada kata mustahil. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kita mau kembali, jadikan ini hari yang baru. Jadikan hari ini hari start awal untuk kita kembali berjalan mengiring Tuhan. Sebagai kesimpulan, apapun keadaan Anda, percayalah bahwa tidak terlambat untuk memulai lagi. Never too late to start. Sebab itu jangan putus asa, tapi bangkit lagi dan berjalanlah terus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.